Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika Yesus sedang berjalan, maka ada dua orang yang buta. Mereka berseru-seru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya dan dia masuk dalam satu rumah, dan rupa-rupanya dua orang buta ini mengikuti dia masuk ke dalam rumah. Mereka berseru kepada dia dan mereka mengikuti dia. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" "Ya Tuhan, kami percaya." Kemudian Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau imani." Dan mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka dapat melihat. Kemudian Yesus berpesan, "Ingatlah, jangan ada seorang pun yang tahu akan hal ini." Tetapi mereka tetap menceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan mereka. Bahwa Yesus telah menolong, Yesus telah membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Nah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang mau melayani siapa saja yang mau datang kepada Dia. Nah, tapi pada pagi hari ini, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengangkat tentang dua orang yang dalam keadaan buta, dan mereka boleh mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya apa yang mereka lakukan, sikap mereka yang membuat akhirnya Yesus tergerak untuk memberikan mujizat, menolong mereka. Jika kita mengembangkan hal ini juga dalam kehidupan kita, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi kedua orang yang buta ini tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kisah ini dikatakan mereka berseru-seru. Mereka berseru-seru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Nah, kebenaran yang saya dapatkan di sini bahwa kedua orang buta ini, sekalipun mereka buta, tetapi mereka tahu akan firman Allah. Mereka tahu tentang pribadi daripada Daud. Mereka tahu firman Allah yang mengatakan bahwa Mesias itu keturunan Daud. Nah, kalau kita melihat daripada kehidupan Daud, sifat yang penuh dengan belas kasihan, semua orang yang datang kepada dia tolong. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 yang kedua dikatakan orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang dalam terlilit hutang piutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang boleh dikatakan pada waktu itu mereka diperlakukan tidak adil, mereka mungkin dikucilkan karena kehidupan mereka yang mereka jalani, banyak ditentang juga. Akhirnya mereka dikatakan mereka mencari Daud, dan Daud menampung mereka. Ketika mereka berseru kepada Daud, Daud menolong mereka. Nah, kedua orang buta ini, mereka tahu kisah ini. Mereka tahu sebagaimana Daud penuh dengan kasih kepada orang-orang yang mengikuti dia. Anaknya, Yesus adalah anak Daud, Mesias adalah keturunan Daud, pasti juga memiliki sifat yang sama dengan Daud. Artinya, kebutaan mereka tidak menghalangi mereka untuk mengetahui firman Allah. Dan ini kiranya akan menolong kita, memberikan juga satu teladan kepada kita. Yang dalam kehidupan ini mungkin kita tidak sama seperti kedua orang buta ini. Kita masih bisa melihat, kita diberi karunia dan talenta. Mari kita gunakan itu untuk mempelajari firman Allah, merenungkan firman Allah. Sama seperti kedua orang yang buta ini, mereka tidak bisa membaca, tetapi mereka pasti mendengarkan firman Allah. Mereka pasti mendengarkan di luar sinagog, imam-imam menyampaikan firman Allah atau diajarkan oleh orang tua mereka. Kemudian kebenaran berikutnya dikatakan mereka berseru-seru. Artinya mereka itu adalah pribadi yang saya katakan pribadi yang ulet, yang tidak menyerah.
Dikatakan ketika mereka melihat Yesus, mereka berseru-seru dan mereka mengikuti Yesus sampai Yesus berada di rumah dan mereka berseru-seru. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan menyerah. Kalau Tuhan belum menjawab doa-doa saudara, kalau saudara belum melihat ada solusi dalam pergumulan saudara, jangan berhenti, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Mereka berseru-seru menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh. Untuk itu Tuhan ketika melihat hal ini, dia tergerak dan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka berkata, kami percaya, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk itu pada pagi hari ini, biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kedua orang buta ini, sekalipun mereka buta, tetapi mereka tidak buta secara rohani. Mereka tahu firman Allah, mereka renungkan firman Allah siang dan malam. Dan ketika mereka lihat Yesus, maka mereka mencari Yesus. Kemudian yang kedua, sekalipun mereka mungkin belum dijawab ketika mereka berseru, tetapi mereka tetap mengikuti Yesus sampai di dalam rumah. Mereka berseru-seru. Kiranya ini yang akan menjadi sikap kita. Jadi saya melihat dalam kisah ini, di sini ada iman. Iman yang di dalamnya mereka tunjukkan. Iman didasarkan akan firman Allah. Kemudian iman yang didasarkan dengan keuletan. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita memiliki iman, dan di dalamnya iman itu kita dasarkan akan firman Allah. Karena saya percaya Allah berfirman maka semuanya jadi. Untuk itu setiap firman Allah yang kita baca dan renungkan, yang kita imani dalam hidup ini, kemudian kita menghidupinya, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kemudian mereka juga berseru-seru, mereka ulet pantang menyerah. Iman kita yang di dalamnya ada keuletan, ada pantang menyerah, iman yang teguh, iman yang kokoh, itu akan membuat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara pada hari ini. Dan percayalah, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang setia. Dia setia untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang memberikan tuntunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah firman ini terjadi dan dialami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.